Welcome back to Ngerumpi Saham bareng Sukor. Nah sekarang mungkin aku kelihatannya sendiri, tapi sebenarnya kali ini aku ditemenin sama co-hostku Philip Jeremy. Phil, ayo dong sapa dulu Cuan Troopersnya. Halo Cuan Troopers semuanya, semoga kabar portonya hijau-hijau semua ya. Amin. Nah Philip ini sebenarnya adalah educator di Sukor Sekuritas. Dia ini biasa ngebahas untuk materi technical analysis. Ya betul. Ya, jadi Phil, kamu ini udah familiar banget kan soal Fibonacci? Pastinya dong Ci, jadi Fibonacci itu memang salah satu metode analisa teknikal yang salah satu mungkin paling penting nih, yang mungkin bisa kita pakai. Ya, nah kali ini kita akan ngobrol langsung sama Fibo Princess nih. Kamu tahu nggak Fibo Princess? Wah, aku tahu nih, Cilindali kan pastinya. Benar. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita panggilin untuk ngobrol langsung sama kita, Cilindali. Halo, hai Ci. Halo. Hai, thank you udah dateng. Sama-sama. Silakan duduk sini yuk. Oke. Oh, Philipnya jadi pindah nih. Gak apa-apa, dia biasa pindah-pindah. Oke, mungkin aku boleh nanya duluan kali ya. Aku pernah lihat nih di salah satu video influencer bareng Cilinda, katanya Cilinda itu terkenal sebagai pemegang CFTE wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia. Itu benar, Ci? Bener. Sertifikatnya ada kok di rumah. Oh, keren banget. Cerita sedikit dong, Ci. Iya, CFT itu kan singkatan dari Certified Financial Technician. Dia itu sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Jadi kita kalau mau ambil sertifikasi itu ada di IFTA, International Federation Technical Analysis. Oh, jadi ini certified-nya internasional ya? Internasional, nggak perlu diperpanjang setiap berapa waktu. Jadi kayak kita gelar sarjana, kalau kita udah dapat sekali ya seumur hidup melekat gitu di kita. Oke. Gitu. Waktu itu waktu preparation untuk ujiannya itu kira-kira berapa lama sih waktu itu? Jadi CFT itu ada 2 level. Kalau kamu sudah lulus 2 level baru boleh menyematkan gelar itu di belakang nama. Nah, kalau baru lulus 1 level nggak boleh. Itu memang peraturannya. Nah, untuk persiapan level 1-nya waktu itu saya hampir 8 bulanan. Lumayan lama ya? Lama karena kan materinya tuh banyak banget dan semakin banyak semakin tahun kan penemuan analisa Ditambah terus berarti materinya. terus. Jadi makin kesini makin banyak. Nah, level 1-nya sekitar segitu 8 bulan. Terus itu baru kayak course-nya ya atau pembelajarannya gitu ya? belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Belajar mandiri gitu. Terus udah lulus nih, sekali tembak langsung lulus. Wah, keren banget tuh. Iya. Nah, terus kepedean, bukan kepedean, diajak waktu itu sama temen, ayo lanjut level 2. Yang bener lu, level 2 kan lebih susah lagi. Udah bisa katanya. Mumpung masih semangat sih biasanya. Mumpung masih anget nih otak Betul. kita. Oke deh, maju. Dengan persiapan hanya 2 bulan, jelas tidak lulus. Nggak lulus dan itu patah semangat karena belajarnya susah banget, asli susah banget. Terus udah gitu patah semangat kan, ya sempet 2 bulan lah Break gitu ya? patah hati. Ngajar juga Nggak ya, semangat. tetap chatting tetap, tapi begitu ketemu gitu ngajarin kayak nggak pede, nggak semangat gitu. Sampai akhirnya bangkit lagi, nyoba lagi belajar. Kalau nggak salah persiapan 4 bulan. Itu Lebih singkat yang kali ini, padahal lebih susah sih. kan patah hatinya 2 bulan, ya setengah tahun lah kira-kira. Terus maju lagi, ya puji Tuhannya lulus sih. Keren. Berarti itu barengan ya? Maksudnya belajarnya pairing sama temennya Cici kah? Atau? Waktu yang level 2-nya pairing, tapi begitu kan saya ngulang. Saya ngulang itu belajar sendiri sih gitu. Jadi emang CFTI belajar sendiri ya. Puji Tuhannya ada temen yang senior, jadi bisa nanya waktu itu gitu. Tapi harusnya setelah lulus itu harusnya ada kepuasan tersendiri gitu ya Ci ya? Happy banget gitu ya harusnya. Banget. Jadi kayak wah ternyata ya emak-emak gitu ya yang udah lama udah selesai kuliahnya udah lama gitu masih bisa walaupun pelan tapi masih bisa belajar, otaknya dipakai buat belajar gitu. Keren sih. loh Ci, maksudnya terus jadi pemegang CFTI Iya. yang pertama
pertama cewek. Iya, wah. Kalau cowok udah Luar ada, biasa tapi loh. yang cewek pertama. Jadi yang gitu. membedakan orang pemegang si FTI dan yang tidak itu apa sih yang biasanya kelihatan dari orang? Mungkin dari akademisnya ya, kita kan belajar dari source-nya gitu. Jadi kenapa saya juga ngambil CFTI, karena sebelumnya samalah sama teman-teman, waktu kita terjun di saham kita belajar dari si ini yang akhirnya di satu titik saya kepengen tahu ini source-nya dari mana gitu, karena kayak Fibonacci aja kan variannya banyak. Betul. Ya, dan saya kepengen tahu yang aslinya, yang akademisnya dari mana gitu, jadi supaya nggak salah nih gitu. Nah dari situ sih, jadi kita belajar dari source-nya yang benar, secara keilmuannya seperti apa sih kayak gitu. Oke, berarti Lindali dan Fibonacci nih. Jadi awal cerita jatuh cintanya tuh apakah berawal dari situ atau ada cerita sebelumnya nih, Ci? Sebelumnya. Sehingga disebutnya jadi Fibo Princess nih, Ci. Sebelumnya. Dari sebelumnya. Iya, sebelumnya. Jadi kan waktu baru saya mulai belajar analisa teknikal, ikut sekolah saham. Nah, di situ kenalan sama Fibonacci pertama kali yang ngebawain itu almarhum Pak Aditya. Nah, di situ saya baru tuh matanya terbuka. Hah, ternyata harga saham itu bisa diukur. Karena waktu saat itu pas saya belajar itu santer banget saham itu. Di pemikiran saya kalau judi kan Masih ada loh, Ci, sampai Sampai sekarang sekarang. pemikiran itu. gitu ya. Dan itu, wah, saya tuh dibilang, kamu nih lagi masa sih gue, kan nggak boleh kan. Tapi saya penasaran sama saham ini. Nah, si Pak Aditya itu, dia tuh praktek. Oh, saya terkagum-kagum. Hah, gila ya, bisa pas gitu ya. Ternyata kalau harga bisa diukur, berarti saya nggak lebih ke situ. Betul. Terus udah gitu lebih kayak, wah, kayaknya saya harus bisa nih tools yang ini nih kayak gitu. Jadi takjub aja sih dari situ, terus pelajari, terus ngeliat, dari belajar terus ngeliat kejadiannya, kok bisa ya pas ya gitu ya. Itu jadi jatuh cinta. Ya. Gitu. Sebenarnya kan ada banyak ya, Ci, ada ratusan mungkin ya kalau kita di trading view indikator-indikator lain. Kenapa langsung waktu pertama kali belajar itu langsung, oh kayaknya Fibonacci nih yang paling bisa menggambarkan, paling akurat gitu kemungkinan harga. Ya itu, memang Fibonacci kita nggak bisa belajar sendiri, harus ada yang lain. Tapi karena saya bisa ngelihat di waktu pertama kali gitu, kok bisa ya dia turunnya pas di sini, naiknya pas di sini. Berarti buat saya yang waktu itu nggak tahu apa-apa, yang kalau beli saham belinya di mana, jualnya di mana, Bingung, kan tiba-tiba bingung ada ya. caranya nih. Iya gitu kan, ya. kayak dulu inget banget beli di sini. Apakah ini di atas atau di bawah? Iya. Kita nggak tahu apakah ini kemurahan apa kemahalan, kita nggak tahu. Nah begitu dipraktekin, ternyata Iya, gitu ya, iya, iya. bisa kayak gitu. Ya udah, itu dulu satu yang saya pegang, yang harus saya kejar, yang lain-lain nanti mengikuti gitu sih. Oke. Seru Gitu. ya. Oke. Ci, sembari diminum ya. Oh, iya, Kita iya. cerita-cerita, kita santai aja nih. Kalau mau roti, mau snack juga Thank boleh. you, ini aja minum, thank you. Saya duluan yang minum. Silakan. Oke, jadi saya dengar juga nih. Sorry. Gak apa-apa. Oke, jadi saya juga dengar nih, katanya Cilinda ini punya beberapa buku, membuat beberapa buku berawal dari suka menulis diary katanya. Iya. Ya? Bener ya? Iya. Oh, cerita dong, Ci, soal buku-bukunya ini, Ci. Ya, memang dari dulu saya suka nulis diary gitu. Terus pas mulai saham, karena pada saat saya mulai nggak banyak teman perempuan yang juga terjun, nggak bisa cerita. Kan Pengalaman saham maksudnya? Pengalaman investasi atau? Bukan, galaunya. Oh, galaunya. Galaunya. Galau lagi loss. Iya pasti. Kita kan sebagai pemula nggak ada lah yang nggak pernah loss, terus nyangkut, terus itu udah pasti. Tapi saya kan nggak bisa cerita, Betul, jadi saya betul. nulis gitu. Menulis, Betapa sebagai waktu itu anak saya yang pertama itu kedua itu baru lahir, jadi masih 9 bulan. Betapa tersiksanya ibu harus ninggalin bayinya untuk belajar saham.
ada rasa kayak aduh anak saya gimana ya, terus kayak gitunya. Nah sharing itu kan kalau kita nggak in same shoes, kita orang nggak ngerti. Dulu kan cewek, sekarang banyak ya cewek trader. Dulu saya nggak bisa cerita, jadi ya menulis keresahannya di situ. Terus ketika saya cut loss dan merasa bodoh, kan harus dikeluarin tuh. Tuh, supaya rilis, jadi rilis gitu, nulis. Dan itu kumpulan-kumpulan itu jadilah buku yang pertama, catatan harian Mak-mak trader gitu. I see. Terus pas lulus CFTI saya ngerasa kalau orang harus belajar sampai CFTI dulu, terus kapan tradingnya gitu kan. Jadi di situ mendorong untuk oke deh saya nulis buku yang gimana nih supaya survive dulu deh. Nah itu saya tulisin di buku-buku yang selanjutnya gitu. Tips praktis artinya gitu ya. Jadi ya nggak harus ngikutin CFTI dulu, tapi step by stepnya. Gitu. Kalau mau ikut CFT sih welcome nih. Semoga ya. Nah, Ci, mungkin yang aku pengen tahu juga nih ya, kan mungkin stigma orang soal seseorang yang mungkin bisa dianggap kan ini jadi full time mom tapi kan trading as a side job ya. Apakah seberapa banyak sih memakan waktunya kalau kita mau trading dengan serius dan dianalisa dengan serius itu? Untuk saya Iya. banyak sih. Jadi bukan cuman kita mempersiapkan secara kemampuan analisa, tapi yang paling penting adalah mengelola psikologi. Kayak waktu saya nulis, saya merasa bodoh. Sekarang kita tahu bahwa market ada siklus. Ada siklus naik, ada siklus turun. Tapi waktu saya dulu pertama, kan nggak ngerti, tiba-tiba enak nih cari duit, cuan gampang trading beli jual. Tapi kan ada siklusnya turun. Nah di situ kok gini ya market ya, kok berdarah-darah. Nah jadi kayaknya selain analisa teknikalnya sih persiapan mentalnya juga, money management dan segala macamnya gitu. Nah, Ci, ini ngomongin soal siklus naik dan turun nih ya. Kan pasar ini saat ini sedang memanas ya dengan adanya beberapa sentimen geopolitik yang ada. Nah, dengan kondisi ini nih, kalau kita lihat dari segi pandang Fibonacci, gimana nih prediksi pergerakan pasar di kuartal terakhir tahun 2020? Ini agak serius nih bahasannya. Iya, mumpung pas gitu. Tadi bridging kan lagi ngomong siklus jadi bisa dibahas gitu. Ya, jadi kalau kemarin saya juga udah update ya tentang Fibonacci, itu turunnya sekitar di kisaran sampai 74 sekian, 74, 75 sekian, dan itu rebound. Dan ketika rebound jadi kalau Fibonacci itu kita bisa ngelihat step gitu ya, bisa ngelihat tangga per tangga. Kayak tadi mau ke sini di lantai 12, berarti saya harus melewati lantai 1, 2, 3 dan stay di atas itu baru sampai ke lantai 12. Nah Fibonacci juga begitu. Sekarang kita ada di kisaran hari ini, per hari ini ada kan di 77 gitu ya. Dan waktu dia rebound dari 74 memang targetnya itu level-levelnya 76, 78 baru area all time high nih, ya kan. Nah kalau misalnya di kuartal terakhir kayaknya masih ada potensi sampai ke kisaran 78 dan ya area all time high. Tapi lebih dari itu saya harusnya ngelihat dulu sih. Biasa habis rebound pasti ada pullback-nya kan. Nah itu kita lihat apakah dia bisa tetap bertahan di atas 74. Kalau dia tetap bisa bertahan, welcome lah ke level-level yang tadi. Gitu sih. Jadi kalau berdasarkan Fibonacci-nya itu, apakah Cici tarik dulu Fibonacci-nya atau kita cari dulu nih korelasi beritanya, baru dicari Fibonacci-nya, atau Fibonacci dulu baru dikorelasikan dengan beritanya gitu? Biasanya Fibonacci-nya dulu. Jadi somehow entah bagaimana harga menarik ya. News itu kok bisa pas-pas kayak gitu. Benar. Jadi tugas kalau saya suka share ya sama teman-teman yang udah belajar Fibo, saya bilang, yuk ketika market turun kita ngukur, emang kerjaannya kita gitu, ngukur sampai di mana nih kira-kira si harganya turun gitu. Jadi memang udah diukur dulu sebelum itu kejadian. Gitu. Sebelum ada beritanya, sebelum even ada beritanya ya. Iya, iya, gitu. Dan itu apakah ada dikasih margin of safety nggak sih? Soalnya kan Fibo bisa ngeluarin angka exact kan. Misalkan di 0618-nya dia bisa keluarin harga persis. Tapi kan itu biasanya mungkin ada miss sedikit-sedikit kan. Nah, itu margin of safety-nya itu mengukurnya gimana tuh? Saya langsung kasih tipsnya aja ya. Nah, boleh. Langsung. Tadi udah dapat satu tips nih. Silakan dilanjutkan tipsnya. Jadi tipsnya teman terbaiknya Fibonacci itu
price action. Hmm. Gitu. Price Jadi action. ya, Oke. jadi ketika kita pakai Vibo, kita nggak gue bisa nih sendiri, enggak. Ada temen-temennya yang lain sebenarnya yang bikin probabilitanya itu semakin tinggi. Kenapa di level ini? Dan temen pertamanya itu price action. Oke, Gitu. oke. Wah, insight bagus ya. Nah, bagus nih, udah Contekan. dapat price action. Oke. Iya Oke. deh. Terima kasih nih Cilinda Sama-sama. udah bagi-bagi tips, udah sharing pengalamannya di ngerumpi saham bareng Sukor. Nah, buat cuan troopers yang mau belajar lagi lebih dalam mengenai pasar modal, bisa cek juga ke Instagramnya Cilindali, yaitu @lindali_Vibo_Princess, dan jangan lupa untuk follow juga @Sukor_Sekuritas. Iya, tentunya aku juga mau ngucapin terima kasih Bagi-bagi kepada ya. cuan troopers semuanya yang udah setia mengikuti episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan share ngerumpi saham bareng Sukor ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa. selanjutnya. Bye-bye.